Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, umur panjang, dan Allah memberikan berbagai macam kenikmatan bagi kita sekalian. Mugi-mugi kita senantiasa selamat dari berbagai macam musibah-musibah yang berat, dijauhkan dari penyakit yang berat pula, dijauhkan dari keadaan yang susah, dan mudah-mudahan Allah memudahkan setiap urusan-urusan kita yang ada. Allahumma amin. Dan keadaan seorang mukmin, kata Nabi SAW, seluruh keadaan orang beriman kulluhu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Seluruh keadaan orang beriman itu baik. Dalam keadaan senang yaitu baik bagi dirinya, dalam keadaan susah pun juga itu baik untuk dirinya, meskipun juga dalam keadaan sakit. Orang beriman itu akan hadapi sakitnya dengan mudah, meskipun juga dalam keadaan punya beban yang berat. Bapak ibu-ibu punya beban apa mboten? Apa beban? Pikiran. Pikirannya gara-gara apa? Utang. Utangnya sebabnya apa? Hah? Butuh. Nggih, ya wis butuh. Butuh sebabnya apa? Ya wis butuh. Piye meneh? Namun kalau kita itu beriman, alhamdulillah Nabi SAW itu mendorong kita. Pokoknya wong beriman keadaan apapun iku sae. Artinya senang itu dia syukuri, dapat nikmat itu disyukuri, dalam keadaan susah pun bisa bersabar. Oke, tugas kita adalah sabar. Makanya Nabi SAW katakan walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini cuma didapati saja bagi orang beriman. Punya utang pun dia hadapi dengan sabar. Walaupun duwe utang. Oh ya wis aku wis duwe utang, ya kepiye meneh? Wis butuh. Namun kalau dihadapi dengan sabar, insya Allah mugi-mugi nanti terus dimudahkan, rezekinya dilancarkan, dan mugi-mugi kita semua lepas dari beban berat berupa utang. Allahumma amin. Nah sekarang yang kita pelajari tafsir surat Al-Ma'un. Surat apa? Niki pun hafal surat Al-Ma'un? Dereng hafal? Ya wis kudu arak kepiye kok arak ngulang iki ya. Arak tak ulang apa? Ini betul niki mboten hafal niki. Sapa sing hafal coba surat Al-Ma'un? Paling bocah-bocah cah cilik yo gampang ya simbah-simbah iki urung hafal ya. Terus simbah-simbah niki hafal apa, Pak? Bu? Hafalannya apa? Al-Ikhlas, terus Falak, terus Gur kuwi.
Terus Al-Asr hafal, wal asri hafal nggih? Baik. Al-Kautsar hafal? Ya alhamdulillah wis 5. Tambah Al-Fatihah 6 berarti alhamdulillah. Sing penting niki lho, bahasane niki lho. Salat. Yang penting apa? Salat. Kalau punya hafalannya 30 juz namun ya ora salat blas ya padha wae. Ora manfaat. Yang dibutuhkan itu kita jaga salat. Niki salatnya pun tertib. Insyaallah niki tenan apa arak tertib apa wis tertib? Pun tertib nggih? Insyaallah nggih. Jenengan itu enggak sholat tertib itu punya masalah besar loh Bapak Ibu. Kalau kemarin bahas pas malam Kamis, ketika seorang muslim itu enggak menjaga sholat, Islamnya itu tanda tanya. Dipertanyakan Islamnya, iki muslim apa kafir? Karena dari dulu mulai ayat Al-Quran, hadis saking Kanjeng Nabi, para sahabat juga mengatakan ini. Mereka selalu nyinggung itu masalah sholat. Nah ini kita akan kaji dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Atau ada ulama juga menyebut surat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Surat ini berisi penjelasan mengenai orang-orang yang mendapat ancaman karena mendustakan hari pembalasan atau tidak mengimani hari kiamat. Sifat mereka adalah tidak menyayangi anak yatim dan orang miskin, juga lalai saking sholat, lupa sholat. Kalau sholat pun itu cari pujian, riya dalam sholatnya. Mereka pun enggan menolong orang lain dengan harta ataupun suatu yang manfaat. Di sini kalau tuntun diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iki kok kaya kurang semangat, pun sarapan boleh. Oh iya, ya wis yo pas-pasan wae ora masalah. Seperti ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 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 Fawailul lil musallin. Fawailun lil musallin.
Fawailul lil musallin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. 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 Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Niki dibacakan dulu artinya, monggo Pak. Artinya langsung. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Surat Al-Ma'un. Tahukah kamu yang mendustakan hari pembalasan, yaitu hari kiamat? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ngertos anak yatim? Pun paham nggih? Yatim, mangke kula terangke nggih dimaksud anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan tiang miskin. Ngertos tiang miskin? Miskin itu apa miskin? Orang duwe motor. Terus iki kabeh paling duwe motor iki. Apa miskin? Miskin itu kata para ulama, nanti kalau jelaskan nggih, itu kebutuhan pokoknya 100% tidak bisa terpenuhi. Apa yang dimaksud kebutuhan pokok? Sandang, pangan. Makan, terus Sandang, pangan, papan. HP niki masuk kebutuhan pokok? Betul. Orang duwe HP ora masalah. Buktinya wae simbah-simbah iki orang duwe HP tetap urip. Iya toh? Nggih. Tetap senang, bahagia, orang duwe HP. Betul toh enggak? Nggih. Ya ora ngopo ora duwe HP. Engko mencet tombol iki kepiye, ki ora ngebel. Angel rasa malah mumet itu mikir pulsa. Bukan kebutuhan pokok, motor. Kebutuhan pokok napa mboten? Tenan lho iki motor ora butuh. Hah? Motor lho, ora butuh tenan. Coba sapa sing ora duwe motor coba. Ning omah ki ora duwe motor blas, ora ono blas motore coba ngacung. Wong kabeh paling ki wah guru wong piro ya. Duwe motor. Yo berarti wong Tanjung Sari karo Tepus ki ora miskin berarti. Berarti kabeh ki wis sugih. Sugih apa miskin? Hah? Coba sapa sing miskin coba ngacung. Oh, berarti nganggo BPJS kabeh iki ya. BPJS terus apa meneh? Is. Apa sih bantuan-bantuan iki apa? Kartu pintar. PKH. Terus Raskin.
Sapa sing ora duwe ini ora dine raskin coba. Paling beruang piro sik ora dine raskin ki kabeh berarti miskin ya. Entuk raskin berarti. Tapi tenan iki mau beras iki raskin sing dipangan iki raskin apa didol sik raskin iki. Oh iya kok berarti sugih. Ora pengen raskin asline. Ya nanti kalau terangge dimaksud miskin iki apa? Terus diingatkan masalah sholat. Fawailul lil musolli. Celakalah orang yang sholat. Lalu diingatkan tentang orang yang pelit. Pelit dengan hartanya, nggak mau bantu orang yang butuh, nggak mau bantu orang yang butuh bantuan. Nah sekarang kita lihat yang pertama, mendustakan hari pembalasan. Monggo dalam ayat pertama. Dalam ayat pertama disebutkan, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Terus di berikutnya, mengenai kata-kata ad-din dalam ayat di atas ada 4 pendapat. 1. Hukum Allah. 2. Hari perhitungan. 3. Hari pembalasan. Dan 4. Al-Quran. Demikian kata Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya Zad al-Masir. nah titik. Ad-din ini sama seperti kita dengar ketika kita maca Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ada kata ad-din juga di situ. Ad-din itu bisa maknanya kalau kita sebut di sini ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu yang mendustakan ad-din? Berarti maknanya bisa. Tahukah kamu yang mendustakan hukum Allah? Tahukah kamu yang mendustakan hari perhitungan? Tahukah kamu yang mendustakan hari pembalasan? Tahukah kamu yang mendustakan Al-Quran? Berarti orang beriman tiang muslim harus mengimani hukum Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, segala hukum diimani. Harus mengimani adanya hari perhitungan, amalan kita itu akan dihisab. Begitu juga ada hari pembalasan. Pembalasan untuk amal-amal tadi setelah dihitung. Dan juga orang muslim wajib beriman pada Al-Quran. Al-Quran isine harus wajib diimani. Lanjut yang kedua, tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Setelah menyebutkan mengenai orang yang mendustakan hari pembalasan, lalu disebutkan ayat, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dalam 2 ayat, dalam 2 ayat di atas digabungkan 2 hal. 1. Tidak punya kasih sayang pada anak yatim, padahal mereka itu orang yang patut dikasihi. Perlu diketahui, yatim adalah yang ditinggal mati orang tuanya sebelum ia balik atau dewasa. Dialah yang patut dikasihi karena mereka tidak lagi memiliki orang tua yang mengasihinya. Akan tetapi yang disebut dalam ayat ini adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu ketika yatim tersebut datang, mereka menolaknya dengan sekeras-kerasnya atau meremehkannya. nah lihat, yatim itu asalnya tidak punya bapak. Kenapa bapak? Bapak sing nanggung nafkah. Suami itu punya kewajiban nanggung nafkah. Yang tadi kita sebut kebutuhan pokok. Ketika bapaknya meninggal, apalagi tidak punya orang tua sama sekali dua-duanya, maka anak tersebut disebut yatim. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah yatim, ada istilah piatu. Namun kalau dalam istilah Al-Quran, yang dimaksud yatim pokoknya nggak punya bapak, minimalnya seperti itu. Apalagi nggak punya dua-duanya. Anak ini
wajib dibantu. Ada yang punya kelebihan rezeki, ketika anak yatim ini datang dibantu sesuai dengan kemampuan. Bahkan Nabi SAW itu sebut, siapa yang nyantuni anak yatim, dia dengan kanjeng Nabi bagaikan 2 jari ini. Lihat ini 2 jari, cerak. Ya dong? Selisihnya dekat ini. Berarti dekat dengan kanjeng Nabi nanti di hari kiamat. Ini kalau kita menolong anak yatim. Terus yang kedua. Yang kedua, tidak mendorong untuk mengasihi yang lain, di antaranya fakir miskin. Padahal fakir dan miskin sangat butuh kepada makanan. Orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak mendorong untuk memberikan makan kepada orang miskin karena hatinya memang telah keras. Jadi intinya, orang yang disebutkan dalam 2 ayat di atas hatinya benar-benar keras. Jadi kalau tidak mau bantu wong miskin, memang hatinya itu sudah keras. Ada yang susah, nangis-nangis, butuh bantuan, tidak mau dia bantu sama sekali. Bapak-bapak, tadi wis entuk sarung. Sampun, Pak. Pun. Wis dia nyari urung. Oke, ya disimpan kaya ora apa-apa. Berarti wis terpenuhi janjiku lho Pak Suradal. Iya toh? Alhamdulillah. Ibu-ibu, dinanya apa, Bu? Oh, wingi kan wis ya. Masa ibu-ibu terus ya toh, Pak? Iya. Apa sik kurang, Bu? Iki wis nganggo gamis. Hah? Arak gamis puneh? Apa butuh? Butuh apa kepingin? Oh berarti wis ora butuh kok. Sepenting janjiku wis terpenuhi tadi. Sarung wis, Pak. Ya. Kapan-kapan kokone urung. Sek larang iki ibu-ibu malahan, Pak. Ibu-ibu itu gamise karo bapak itu paling minimal itu 4 kalinya. Bapak iki murah wae ora apa-apa. Namun ibu-ibu minimal itu gamis yang asli nggih, ya. Ya, itu di atas 100.000. Duitku ora ono ya. Insya Allah nanti, walaupun lusuran lah saya nanti kita cari insya Allah. Allahumma amin. Namun tahun depan. Saya harus sangat. Masa arah Desember nih? Itu wis Desember wis arah rampung 2017. Ya, insya Allah. Nah sekarang yang berikutnya, orang yang lalai dari sholat. Nah sekarang langsung dibaca Pak. Ada 5 di sini yang disebut lalai saking sholat. Dibaca langsung nomor 1 nih. Lalai. Yang pertama, lalai dari mengajakkan sholat. Lalai saking mengerjakan sholat. Contohnya apa? Sholatnya bolong-bolong. Iya aku wis sholat Ustaz, namun masih bolong-bolong. Subuhe ora. Urung tangi adem banget lho Pak. Iya kan betul kan Mas? Nggih. Iya. Zuhur sibuk. Ngasar ngarit. Maghrib alhamdulillah sholat Ustaz. Ngisa kula pun ngantuk. Ya wes iki lalai saking sholat. Nomor 2. Yang kedua, lalai dari pengerjaannya dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Sholatnya diundur-undur. Niki ngasar, ya toh? Ngasar jam pinten Pak azan Pak? Jam 3 nggih. Ya, maghrib jam pinten? 5:30 lah, nggih, 5:30. Untuk ngasar diundur-undur terus, sholatnya lagi jam 5:30. Ustaz, kula niku sibuk, tak undur sholat ngasare tekan jam 5:30. Enggak boleh. Napa enggak boleh? Itu wis rampung, wis
rampung, bahkan wis rampung waktune karena sudah masuk darurat. Ini sebentar lagi tinggal hitungan menit, matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib. Nggak boleh sholat asar itu jam 5:30, nggak boleh. Berarti dia undur secara sengaja. Atau ada yang langsung ngerjakan ngasar karo maghrib. Saking sibuk diundur terus. Yo kabeh yo iso gawe alasan, Ustaz aku iki sibuk banget. Yo kabeh wong sibuk. Sibuk itu bukan alasan. Sesibuk apapun pokoknya diusahakan sholat. Nabi saja, Nabi SAW itu dalam keadaan genting perang loh ini Pak. Nabi SAW ketika perang itu ini mikul senjata. Tetap Nabi SAW ketika perang pun Nabi SAW itu dalam keadaan sholat sebisa mungkin sholat Nabi SAW, bahkan jamaah. Maka kalau kita dalam keadaan lapar, sehat, sholatlah tepat waktu. Terus yang ketiga. Yang ketiga, bisa juga makna lalai dari sholat adalah mengerjakannya selalu di akhir waktu selamanya atau umumnya. Umumnya waktune di akhir terus, nggak boleh. Contoh ngasar jam 5:30 terus, nggak boleh. Terus yang keempat. Yang keempat, ada pula yang memaknakan lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan. Rukun ora terpenuhi, syaratnya nggak dipakai. Contoh sholat tanpa wudhu, atau wudhunya kesusu, akhirnya ada bagian sing ora kebasuh. Contoh, sing biasanya ora kebasuh niki apa? Sikutnya ditinggal. Contoh lagi, bagian belakang sikil iki lho, niki apa? Ini biasanya orang kebasuh. Karena pengen cepat-cepat. Syaratnya orang terpenuhi. Ada yang rukun nggak terpenuhi, sholatnya banter. Cepat. Contoh, niki berdiri, pengen rukuk. Rukuk harus ada tumaknina. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Hitungannya cepat banget. Mungkin 4 rakaat sholat zuhur rampung sak menit. Allah. Dikira itu di dunia nyata itu nggak ada. Nyata. Kalau sholatnya banter, nggak ada tumak nina, sedangkan tumak nina itu bagian saking rukun sholat, sholatnya jadi batal. Walaupun yang jenengan kerjakan 1000 rakaat. Kalau nggak ada tumak nina, sholatnya jadi batal. Sing dimaksud tumak nina nggak boleh cepat-cepat, harus tenang. Paham nggih? Kalau turun rukuk misalnya nggih, Allahu Akbar. Tenang ini. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Tenang di setiap gerakan. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi enggak boleh salatnya itu ngangge kecepatan, rakaat per menit mboten. Harus santai, tenang, ada tumak nina. Terus yang kelima. Yang kelima, lalai dari sholat bisa bermakna tidak khusyuk dan tidak merenungkan yang dibaca dalam sholat. Tidak khusyuk, pikirannya ki main-main lho. Ono sek mikir anak, ono sek mikir putu, ono sek mikir sapi, ono sek mikir pipilan. Iya tak? Nggih. Iya, wis paham kok. Ono sek mikir bojone, ono sek mikir tokone. Allahu Akbar. Waduh iki warungku kepiye ya warungku iki ya. Nah, mikir warung. Itu namanya enggak khusyuk. Kalau sholat kita diperintahkan konsen. Konsen yang dimaksudnya apa? Khusyuk.
memperhatikan sholatnya, pikirannya nggak keluar, pikirannya hanya untuk sholat. Orang mikir utune, orang mikir utange, pipilane mboten. Namun kan biasanya pikiran kayak ngono ta Ibu? Mikir apa? Pas sholat ono sik mikir utang, buku atah. Sholat itu harus khusyuk. Nah sekarang cari muka dalam ibadah. Ini ada dua bentuk yang kita sebut dengan riya. Baca langsung, ada nomor 1, nomor 2-nya. 1. Yang pertama, seringnya mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur. Nah ini kalau disebut dalam ayat, niki sholate tiyang munafik. Yang apa? Munafik, sering undur-undur waktu sholat. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan malas-malasan. Melaksanakan ibadah dengan malas-malasan, pingin cepat-cepat rampung. Kalau imamnya suwe, wis males. Ketika mau masuk sholat waktu ngisa, wah aku ngisa apa ora ya? Kalau dia pingin sholat ngisa pun itu juga dalam keadaan males. Dia mau serius sholat kalau ada yang memperhatikan sholatnya. Itu namanya cari muka dalam ibadah. Kemudian kita lompat, wa yamna'unal ma'un. Sekarang kita lihat, jika lihat dari terjemahan yang paling bawah. Jika lihat dari terjemahan, jika lihat dari terjemahan Al-Quran, wa yamna'unal ma'un terjemah dengan orang yang enggan, diterjemahkan dengan orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Namun memang para ulama tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan kalimat tadi. Sebagian berkata maknanya adalah orang yang enggan bayar zakat. Enggan bayar zakat. Terus yang lain lagi mengartikannya dengan orang yang enggan taat. Orang yang enggan taat. Terus yang lainnya lagi berkata mereka yang enggan meminjamkan barang kepada orang lain. Pelit, nggak mau meminjamkan barang pada orang lain. Ya, tetangganya ini butuh sesuatu. Misalnya kita ini punya motor tadi. Biasanya wonten helm nggih, ya, helm untuk nutup kepala. Ini ada yang minjam sebentar saja. Kita lagi dalam keadaan nggak make, namun kita nggak mau pinjamkan barang tersebut. Padahal kita itu lagi nggak butuh. Maka ini disebut wayamnauna ma'un. Kalau dalam hadis disebutkan gini, dalam Sunan Abu Daud di bawah dibaca dalam Sunan. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan riwayat dari Abdullah, ia berkata, kunna na'uddul ma'una ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ariyatau dalwi wal kidri. Kami menanggap al-ma'un di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan syariah, yaitu barang yang dipinjam berupa timba atau periuk. Timba ini apa? Siduk nggih. Nah, ada yang butuh minjam sebentar, silit wae. Wah, pelitnya bukan main. Itu disebut wayamnauna ma'un. Ma'un itu barang yang bermanfaat. Wayamna berarti dia malas, nggak mau pinjamkan barang yang sedang dibutuhkan oleh orang lain. Berarti sifatnya asalnya apa? Pelit. Nggih, sifatnya ini apa? Pelit. Maka kesimpulannya dari surat Al-Ma'un, ada yang mendustakan hari pembalasan. Ada yang tercela lagi tidak mau membantu anak yatim kalian tiang miskin. Ada lagi yang lalai saking sholat. Mugi-mugi bapak ibu iso tertib sholat ini.
Insya Allah nggih, insya Allah. Lalu ada yang cari muka dalam ibadah. Lalu yang terakhir wayamnauna maun, pelit meminjamkan barang pada orang lain. Baik, selanjutnya tanya jawab. Niki ternyata sebelum mulai pengawasan niki wis numpuk ya. Ya Allah, Pak Suradal niki piye? Ustadz, saat ini saya bekerja di perusahaan yang dimiliki non-muslim. Bagaimana hukum bekerja kepada mereka? Halal tidak gajinya? Asalnya kalau bekerja saja sih nggak masalah. Namun saya cuma mendoakan saja, mugi-mugi dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, dapat ganti yang lebih baik. Pak Ustadz, apakah boleh seorang istri membentak atau bersuara seru keras kepada suami jika suami salah? Sebenarnya bagaimana hukum membentak suami dalam Islam? Enggak boleh. Enggak boleh. Tetap harus lemah lembut kepada suami. Ayo mas, sholat. Orang dibentak-bentak, mas, sholat mas. Boten, ya, nggak boleh. Keadaan ibu kepada suami itu sama keadaan ibu untuk orang tua. Harus manut dan tetap berkata yang halus, lemah lembut pada suami. Wiki paling kebiasaan ibu-ibu kaya ngene terus loh ibu-ibu. Apalagi kalau suami ini pelit, bukan pelit, lagi nggak ada duit memang ini. Ya, wah ini wis muring-muring iki. Wah, Mas, masa kurs meneh wis. Ya, enggak mau dilayani, enggak mau dibikinkan kopi. Ya wis. Yang ada cuma omongannya itu ketus banget. Betul toh Ibu? Betul? Oh ya Allah, kapan arep berubah iki? Akikah itu katanya sebaiknya 7 hari. Atau hari ke-14 atau hari ke-21 atau pas 8 35 hari. Kalau akikah di hari ke-9 itu sah atau tidak? Sah. Yang penting anaknya wis lahir, kalau bisa di hari ke-7. Nggih. Niki misalnya Minggu nggih. Ahad, hitungannya saking misalnya lahirnya Minggu pagi, berarti hitungannya dari sekarang. Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu. Berarti akikahnya hari Sabtu. Kalau sudah malam Senin, berarti hitungannya dari Senin. Pokoknya 7 hari. Namun kalau nggak mampu, hari ini bebas. Hari ke-9 masih boleh. Undur sampai 14 masih boleh. Undur lagi 21 masih boleh. Selapan juga masih boleh. Yang penting diakikohi. Berapa kambingnya? Lanang, anak lanang 2 ekor kambing. Boleh nambah? Ya boleh. Arak 10 ya monggo. Sepenting akikoh. Kalau yang putri lahir 1. Boleh nambah enggak? Ya boleh. Kalau tetangganya wong 100 ya gepi, masa guru 1 ekor. Ya nambah. Terus, Pak Ustadz, saya ingin bertanya gimana solusinya kalau yang pernah operasi dalam situasi dingin sekali, nggak kuat wudhu, tapi bisa jalan kemana-mana, tidak lebih dari 2 kilometer. Orang yang dalam keadaan 1, tidak mendapati air. 2, tidak bisa menggunakan air. Allah Subhanahu wa taala katakan wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kamu itu sakit atau dalam keadaan perjalanan jauh, maka kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya disebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Lantas kamu tidak dapati air atau tidak mampu menggunakan air, maka gantilah dengan tayamum.
Kalau ulang, tayamum. Coba ini kita praktek langsung loh. Ya. Tayamum itu cuma 2 saja yang diusap. Muka, terus tangan. Tangannya ora kanthi siku. Cuma telapak tangan saja. Ini sekarang kita pakai debu nggih. Niki. Iya tok iki kotor, debu. Wes, niki ya debu nggih. Nepuk sekali. Bapak pun lihat ya, nepuk. Bismillah. Baca bismillah dulu. Bismillah, nepuk. Terus niki misalnya tebal nggih, ditiup. Terus usap muka. Terus tangan. Rampung. Niku wis tayamum. Dalilnya apa? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah mukamu. Terus tanganmu. Coba semuanya praktek. Ayo. Mau coba bismillah, ayo. Bismillah. Nepuk debu. Hop. Terus ditiup. Terus usap muka. Muka lo, muka. Pun, tangan. Nepuknya tadi wis sekali pun cukup. Enggak dibaleni meneh. Wis. Enggak ada 3 kali. Gurs pisan wae. Wis sudah dianggap tayamum. Tayamumnya ini boleh dipakai untuk sholat. Coba ulang lagi. Mau coba? Ayo, bismillah, nepuk. Terus tiup. Usap muka. Tangan. Sampun. Gampang toh? Gampang mboten? Alhamdulillah. Gitu. Kalau ngaji kalih kula itu gampang pokoknya. Ya. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi apabila suami 1,5 tahun nggak pulang-pulang, tidak menafkahi anak istri. Berdosakah kalau istri menceraikan suami? Ibu nggak bisa menceraikan suami. Yang menceraikan itu suami menceraikan istri. Istri nggak bisa menceraikan suami. Yang ada istri itu gugat. Gugatnya di mana? Pengadilan agama datang ke sana. Pak, saya mau gugat suami karena 1,5 tahun nggak pulang-pulang, nggak tahu di dunia mana. Terus nggak beri nafkah. Nanti urusannya pengadilan agama. Suaminya nggak pulang-pulang itu, bahkan nggak datang kalau dipanggil di pengadilan, itu malah lebih cepat. Namun kalau suaminya pas digugat itu datang, wah itu diputar-putar terus lama nanti. Mendingan suaminya nggak datang. Maka prosesnya cepat. Setelah itu lalu diputuskan khulu. Khulu tadinya artinya gugat cerainya dikatakan sah. Setelah itu pisah. Berdosakah kalau istri menceraikan suami? Nggak bisa tadi. Dan istri menikah lagi, apakah solusinya? Istri boleh nikah lagi kalau sudah pegatan, sudah cerai. Kalau belum cerai atau nggak ada surat cerai, berarti statusnya untuk nikah berikutnya tidak bisa. Harus sampai apa? Cerai. Cerainya nanti tadi entah dengan suami yang katakan pada istri, tak ceraikan kamu. Selesai masa iddah. Iddah itu nunggu sekitar 3 bulan, 3 kali haid, maka wanita ini sudah lepas dari suami, boleh nikah lagi. Selama masa nunggu tadi, selama masa nunggu 3 bulan tadi, istri misalnya suami katakan saya mau rujuk lagi, maka jadi rujuk, jadi kembali. Namun kalau sudah lewat waktu itu, pingin kembali lagi, harus nikah atau akad baru. Rabi meneh, ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya di sini, kalau istri menikah lagi harus resmi cerai. Kalau belum resmi cerai nggak boleh.
Namun ibu-ibu sekalian, kalau masalah ini sering tanyakan ke saya, Ustadz gimana keputusannya? Saya itu mau cerai dengan suami saya ataukah tidak? Saya nggak pernah sarankan untuk cerai. Melanjutkan lebih baik daripada memulai dari awal. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi akur, nggak bisa lagi disatukan, itu baru solusinya nanti cerai. Jadi cerai itu cuma solusi terakhir. Kalau masih bisa lanjut, tetap lanjut. Ustaz, saya mau tanya, apabila seorang muslim punya anak non muslim, bila suatu saat salah satu orang tuanya meninggal, bolehkah si anak tersebut ikut memandikan? Urusan memandikan itu urusan tiang muslim. Yang berbeda keyakinan itu bukan urusannya. Yang memandikan itu muslim, yang ngafani juga muslim, yang nyolatkan juga muslim, yang nguburkan juga muslim. Karena ini urusan agama kita. Dan ini jadi fardu kifayah bagi orang-orang muslim. Kalau ada yang meninggal di tepos, maka orang muslim yang di situ punya kewajiban untuk ngurus 4 hal. Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. 4 ini jadi fardu kifayah. Saya pernah dengar orang sakit ke dukun, katanya amal ibadahnya 40 hari tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa betul? Betul. Siapa saja, kata Nabi SAW, ata arrofan au kahinan, mendatangi dukun, orang pintar, paranormal. Apa meneh? Istilahnya apa tuh? Kene. Dukun, orang pintar, paranormal. Apalagi ada istilah lain? Pawang hujan misalnya. Maka lam yukbal sholatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi sholatnya orang manfaat. Namun tetap disuruh sholat. Namun sholatnya tidak dapat pahala. Apa hukum perempuan yang keluar rumah, piknik atau tamasya atau jalan-jalan tanpa dengan adanya mahram atau muhrim? Jadi ini istri pergi tanpa ditemani suami, atau ini perempuan, taruhlah dia nggak punya suami, tidak ditemani oleh mahramnya, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan tidak halal bagi perempuan pergi kalau jalan-jalannya wes safar. Tahu safar? Kita ke Surabaya itu namanya safar. Kalau baru keliling dari Tepus Warak, safar boten? Boten. Itu nggak pakai aturan ditemani tadi. Namun kalau dari Tepus pergi ke Magelang, Solo, kemana lagi yang paling jauh? Madiun, ya, itu sudah disebut apa? Safar. Kalau disebut safar, maka harus ditemani suami. Nggak boleh pergi seorang diri. Kenapa nggak dibolehkan? Karena Islam sayang perempuan. Kalau terjadi apa-apa di jalan, ya Islam nggak tanggung jawab. Makanya disuruh ada yang nemanin, yaitu suami. Anak yang ditinggal bapaknya tapi bukan karena meninggal, apakah bisa disebut anak yatim? Belum. Kalau ditinggal bapaknya saja tidak disebut anak yatim. Namun kalau dia memang tidak diberi nafkah, tidak ada yang nyantuni, ini namanya orang susah atau kita sebut dengan kaum du'afa. Apakah makan dan minum itu membatalkan wudhu? Saya makan gorengan, batal mboten? Gorengan loh. Batal mboten? Mboten. Makan dan minum tidak membatalkan wudhu kecuali satu. Makan daging unta. Ya wes kapan-kapan neng Arab. Wes. Katanya dulu itu ada malaikat yang ingin memberi rahmat kepada seorang, tapi malaikat itu kembali dan tidak jadi memberi rahmat karena di rumah orang itu ada anjingnya. Benarkah rumah yang ada anjingnya tidak pernah mendapatkan rahmat? Betul.
rumah yang memelihara anjing, maka sulit dimasuki malaikat. Kalau malaikat sulit masuk, berarti tidak ada rahmat. Kalau ijab siri tidak ngomong sama istri yang pertama, suaminya rabi meneh, itu sah atau tidak? Sah napa mboten, Bu? Pak, sah napa mboten? Bapaknya ngomong sah. Iya paling lirih mau iki. Sah, Ustaz. Secara hukum, kalau suaminya rabi meneh, itu enggak ada syarat minta izin kepada istri pertama. Wah, kok bisa? Ya bisa. Namun terjadi pembohongan. Dosa. Dosanya kenapa? Pasti setiap kali dia pergi, Mas mau kemana? Wah, saya mau keluar kota. Ternyata, ternyata. Berarti ngapusi toh? Dosa apa mboten? Itu. Pengen rabi meneh, ternyata buat dosa setiap hari. Hidupnya nggak akan pernah tenang. Gitu loh, Pak. Ya, misalnya jenengan pergi ke Sumatera nggih. Ini biasanya wong Gunung Kidul kayak ngono loh. Ya. Pergi ke Sumatera nggak balik-balik. Oh ternyata. Nyata benar. Rabi meneh. Pulang ke sini wah biasa wae. Ya, biasa. Istrinya dinafkain, ternyata di sana sudah punya. Itu namanya khianat. Khianat itu masuk sifatnya wong munafik. Gitu loh Pak. Jadi nggak bisa diam-diam. Tetangga saya kehilangan barang yang dituduh adalah keluarga saya. Padahal keluarga saya tidak tahu menahu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Gimana kalau orang itu nuduh, padahal ini nggak ngambil barang, dituduh seperti itu. Itu namanya fitnah. Fitnah seperti ini berarti menuduh orang yang bukan-bukan. Dalam bahasa Arabnya disebut buhtan. Dia membuat isu, tuduhan ini tujukan kepada orang yang nggak benar. Maka dia telah memberikan suatu berita yang dusta di tengah orang-orang. Kehormatan orang ini jadi jatuh. Harus minta maaf. Dan harus bersihkan namanya tadi. Kalau terbukti ini nggak benar ngambil barang, dia harus umumkan, maaf dulu tuduhan saya itu nggak benar. Ustadz mau tanya, dalam menjalani hubungan suami istri, bukankah harus ada keterbukaan meski hal sepele sekalipun? Bagaimana jika seorang suami yang memiliki smartphone, memiliki HP, tapi sang istri tidak boleh sama sekali buka-buka HP-nya suami? Sampai-sampai suaminya menguncinya dengan kata sandi. Jika kepergok pun hanya untuk maksiat. Lalu bagaimana Ustadz jika sang istri merasa sakit untuk hal itu? Bukankah itu dosa? Berarti ada apa-apa di HP-nya suami. Iya toh? Paling ikin duwe simpanan baru. Ya, hati-hati bisa jadi selingkuh. Kenapa nggak mau buka? Kalau HP saya ini silahkan ini dibuka nih, buka langsung. Tak nei sandine loh iki. Buka orang dipek loh iki, dibuka. Orang masalah, bukan mau lihat apa di sini silahkan. Ini nggak ada foto-foto cewek cantik, nggak ada. Istriku luwih cantik. Nggak ada pesan-pesan yang masalah-masalah di sini. Mau buka-buka silahkan. Saya tidur tenang, nggak ada yang masalah dengan HP saya. Kalau suaminya itu wis khawatir, wah ini nanti bojoku nih go HP, ini kepiye ora kebuka ya iki ya. Dine kata sandi, sandine sulit, bojone ora hafal, berarti ada sesuatu. Patut dicurigai itu, iya toh Pak? Nggih. Ya, tanya sama suami, mesti ada keterbukaan. Apapun ketika itu, istri itu diberitahu, ini loh dek, ini saya itu sibuk jawab SMS terus, ini ada betul-betul penting. Beritahu sama istri.
ini loh, ini ada pesan seperti ini, beritahu. Kalau dia nggak beritahu ya berarti ada masalah, ada udang di balik batu, alias punya apa tadi? Selingkuh. Gitu loh Pak. Jangan mengkhianati istri, jangan ada khianat di antara kita berdua. Seandainya pakai 4 rakaat salam, pakai apa ini? Waduh, ini tulisannya koyo Pak Dokter ya. Kalau orang wanita menyembelih hewan, umpamanya ayam, termasuk dosa atau tidak? Dulu di masa Kanjeng Nabi SAW ada wanita yang menyembelih kurban, menyembelih hewan. Hewan ini diketahui oleh para sahabat. Terus hal ini dilaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak daging sembelihannya kami itu makan? Jawaban Rasulullah SAW, boleh. Berarti ibu-ibu boleh nyembelih. Pitik ya gampang. Kambing wani apa ora iki? Sapi tetap sah. Kalau jenengan wani, berani. Suatu keluarga Islam punya 7 anak. Anak pertama jodohnya beragama Islam, anak kedua Nasrani, anak ketiga Nasrani, anak keempat Hindu, anak kelima Buddha, anak keenam Konghucu, anak terakhir Gatuloco. Apakah keluarga seperti ini keluarga yang berdosa? Gimana sampai orang tua itu biarkan anaknya itu punya agama campur aduk seperti ini? Gado-gado loh ini, macem-macem ya. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Orang tua punya kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, anak-anakmu juga itu dijaga, jangan sampai masuk neraka. Anaknya butuh dinasihati. Jual beli bayi dan identitas bayi di catatan sipil sudah jelas termasuk aktenya juga. Apakah orang tua bayi dan pembelinya sama-sama dosa? Dosa. Anak tidak dinafkahi, dosa. Anak diserahkan pada orang lain seperti itu, tidak mau diasuh, dosa. Anak dibuat orang tuanya atas nama orang lain juga dosa. Dan ini termasuk orang tua yang aneh. Anaknya dia biarkan pada orang lain, padahal anak ini adalah aset besar untuk jadi amal jariyah. Lepas dari amal jariyah. Apa ada jual beli bayi tentang Tanjung Sari Tepus? Wonten? Belum. Jangan sampai, ya Allah, masalah besar loh kayak gini loh. Pun nggih, niki kula rasa cukup. Wonten pengumuman pertama. Mohon anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada satu pertanyaan, sinten? Sinten sing ajeng tamet monggo. Ngangge mic? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan ini Ustaz, kalau misalnya kita baru tengah-tengahnya sholat, kebetulan ada tamu datang yang belum salam, biasanya kita jawab dengan lafaz Allah. Tapi ternyata ada tamu yang masih saja pulang. Kemudian kita jawab, kita kode dengan dem. Gitu. Itu sholat kita batal apa enggak? Sholatnya tidak batal. Yang kedua Ustaz, G. pada kajian minggu kliwon di Tanjung Sari, Ustaz menjelaskan tentang orang yang menyambung alis dan rambut itu dosa, bahkan dilarang oleh Allah. Di sini yang saya tanyakan, bagaimana dengan gigi palsu? Kalau gigi palsu itu masih butuh. Kalau butuh boleh. Namun kalau untuk cukur alis nggak boleh. Itu bukan butuh. Itu malah merusak. Nggak boleh. Ya, beda. Kalau pakai gigi palsu angsal boleh. Apalagi butuh, sulit ngunyah, dia butuh gigi palsu boleh. Teh. Sampun Ibu? Ya. Ada 2 pengumuman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pengumuman. Yang pertama,
sunatan massal kalau harap bapak ibu-ibu yang punya anak, punya putu bisa suruh untuk mengikut sunatan massal ini. Ini langsung mendapatkan penanganan dari PKU Gunung Kidul. Jadi monggo bisa daftarkan, sunatan massalnya gratis 1. Dapat hadiah 2. Dapat sarapan juga 3. Dapat juga uang saku 4. Dapat juga uang transport pulang pergi. Nih, jadi monggo bisa ikut ini. Para takmir, bapak-bapak bisa menghimpun anak-anak untuk didaftarkan sunatan massal gratis ini. Tanggalnya 24 itu pemeriksaan. Nih, itu pemeriksaan. Itu tanggal 24 Minggu itu Ahad Pon itu pemeriksaan jam 1:30. Anaknya dibawa ke situ diperiksa layak atau tidak. Kalau nggak layak, nanti tetap dia ikut program ini, namun lewat jalan operasi. Nanti juga DS nanggung juga untuk operasinya. Ya, karena ada tahun lalu itu 2 anak itu masalah. Kita nggak berani ikut sunatan massal, ikutkan anak itu dalam sunatan massal, namun dioperasi langsung di rumah sakit, DS yang nanggung semua. Paham gitu? Ya, itu 1. Kemudian yang kedua, pengawasan berikut itu di Tanjung Sari, di Kemadang gitu. Ya, tanggal 31. Ya toh? Gitu. Tanggal 31 insya Allah akan dibuat besar. Ya, jadi Tepus sama Tanjung Sari ini diundang semua loh Pak. Ya, nanti juga ada bakti sosial untuk ini. Bentuknya apa nanti kita akan beritahu. Namun yang jelas ada kajian besar di akhir tahun. Ya, di akhir tahun itu ada nggih? Nanti sebelum tanggal 1, berarti tanggal 31 tadi Ahad Kliwon. Kemudian yang berikutnya lagi untuk perluasan pengawasan di Gunung Kidul. Nanti untuk Tepus Tanjung Sari itu kita akan satukan cuma 1 Ahad saja. Ya, cuma 1 Ahad, yaitu Ahad Kliwon. Sisanya nanti saya mau gunakan untuk di kecamatan lain. Niki setuju apa mboten niki? Mboten. Ya Allah. Berarti pingin 2 kali. Ahad Kliwon, Ahad Wage. Ya Allah. Apa pengen nambah meneh berarti? Ya berarti ya kepiye meneh ya Pak ya. Saya timbang-timbang berarti ini Pak Suradjan. Ya tak timbang-timbang berarti ini. Ya nggak bisa digabung. Berarti Kliwon sendiri, Wage sendiri berarti. Iya. Niki butuh ilmu napa mboten? Saya setuju. Kalau nggak butuh ya kulo balik nanti langsung ke Ambon aja, kulo langsung tinggal di Ambon, nggak di Gunung Kidul lagi. Butuh nggih? Ya Allah, ya berarti ya wes. Ora situ berarti. Berarti ya bar saka kene ya kecamatan lain. Yang ini nggak bisa dihapus. Ya sudah kalau begitu. Hah? Saya sebelum jawab apa tadi? Itu yang ketika sholat ada tamu tadi sholat. Oh iya, sholatnya tadi ada yang nyalami. Assalamualaikum. Yang pertama nggak perlu dijawab. Yang kedua sholatnya tetap lanjut. Yang ketiga dia cuma keraskan saja bacaannya. Allahu Akbar gitu. Nggak boleh ada tambahan suara. Nggak boleh tambahannya sholat. Nggak boleh. Itu wis nambah 1 kata, sholatnya jadi batal. Sholat batal. Nggak boleh ada omongan. Sebentar. Wis nambah itu wis malah oke ini. Nggak boleh. Sholatnya tetap lanjut. Cukup bacaan takbirnya yang dijaharkan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mugi-mugi paham. Kalau orang paham ya berarti orang tahu sholat. Ini kan gerakan sholat yang mesti dipahami. Sholat yang nganggo Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Dikeraskan bacaannya seperti itu. Sampun nggih? Pun kula cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.